Jadi ini tentang filariasis ya, PMK nomor 94 tahun 2014. Kalau misalnya dia yang penyakit menularnya kan 82 tahun 2014, sama kalau yang tidak menularnya 71 tahun 2015. Nah, untuk filariasis dia 94 tahun 2014. Oke, lanjut. Nggak ada kayaknya ditanya undang-undang yang khusus ini ya. Ya, lanjut. Apa tadi yang paling atas, menimbangnya apa menimbang? Menimbangnya dia katanya bebas filaria tahun 2020 ya? Sudah, Bel? Nah, itu bahwa Indonesia apa tadi? Bahwa Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan eliminasi filaria tahun 2020. Oke, lanjut. Tahun 2020 ya eliminasi malaria. Oke, kemudian penyakit gajah selanjutnya disebut filariasis, penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Oke, lanjut. Oke, ada mikrofilaria, ada istilah itu ya POPM, yaitu pengobatan oral pencegahan massal. Ya, kemudian lanjut. Ya, lanjut. Faktor risiko, vektor, ya, kemudian komunikasi informasi, ya. Kemudian apa nih? Balik sedikit. Mundur lagi, ya. Nah, pada semua penduduk di wilayah endemis filariasis wajib dilakukan POPM filariasis. Ya kan? Kemudian penduduk sebagaimana dimaksud meliputi penduduk usia 2 tahun sampai 70 tahun. Nah, ini yang diberikan POPM ya, 2 sampai 70. Ya, lanjut. Kemudian apa tuh? POPM tidak dilakukan atau ditunda pemberiannya pada ibu hamil, gangguan fungsi ginjal, hati, penderita epilepsi, penyakit jantung dan pembuluh darah, ya, penduduk yang sedang sakit berat, filariasis klinis kronis, sedang mengalami serangan akut dan atau anak dengan marasmus kwashiorkor. Oke, kemudian POPM filariasis dilaksanakan sekali setiap tahun, paling sedikit selama berapa? Paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini kan yang pemberian obat massal itu ya. Kemudian wilayah endemis filariasis meliputi satuan kabupaten atau kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria atau filaria rate lebih dari dan atau sama dengan 1%. Nah, itu lebih dari atau sama dengan 1%. Ya, lanjut. Apabila berdasarkan hasil survei, kurang dari 1% pemberian obat filariasis hanya dilakukan terhadap penderita. Ya. Kemudian wajib diteruskan selama 2 tahun. Apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan filariasis menunjukkan masih dalam penularan atau cakupan pengobatan tidak memenuhi minimal 65. Oke, lanjut. Pelaksanaan POPM filaria dihentikan apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan filariasis menunjukkan tidak terjadi penularan. Ya, lanjut. Oke, ini yang tentang penularan ya, POPM ya. Kemudian ya, kemudian setelah penghentian POPM filariasis, maksud pada yang telah berlangsung selama 2 tahun pada wilayah tersebut dilakukan survei ulang. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Sudah. Kemudian ya kejadian, oke lanjut aja. Ini kejadian ikutan pasca pengobatan ya, lanjut. Oke. Oke, eliminasi filariasis. Kabupaten kota yang berdasarkan hasil evaluasi kedua sebenarnya menunjukkan tidak terjadi penularan dapat dinyatakan sebagai wilayah eliminasi filariasis ya. Berarti dia kurang dari atau sama dengan kurang dari 1% ya. Oke, kemudian pernyataan eliminasi melalui pemberian sertifikat eliminasi filariasis oleh menteri. Ya, lanjut. Oke, lanjut aja ke penyakitnya terus. Ya, terus. Ya, lanjut. Ya, lanjut ini. Oke, lanjut. Nah, peran serta masyarakat jadi kader dan promosi. Ya, lanjut.
Oke, ketentuan penutup. Ya, nah baru kita masuk ke lampirannya. Oke, lanjut. Yusuna Lauli. Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu tadi ya, eliminasinya diharapkan 2000, tahun 2000 ya. Kemudian 2020, eliminasi of lymphatic filariasis, yang kemudian pada tahun diperkuat dengan keputusan WHO. Ya, lanjut. Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening, merusak sistem limf, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mame, dan skrotum. Cacat seumur hidup. Ya, lanjut. Oke, filariasis ini juga hipersensitivitas tipe 3 ya, sama kayak malaria kayaknya. Oke, lanjut. Elephantiasis atau filariasis atau kaki gajah ya. Ya, ini epidnya aja. Kemudian ya. Nah, ini di regional Southeast Asia, 3 jenis parasit Wuchereria bancrofti, malaria, Brugia malayi, dan Brugia timori. Ya, terdapat di 9 negara termasuk Indonesia. Oke, lanjut. 8/2012 di Banyu Asin. Program imunisasi filariasis. Oke, tahun 2002 ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut aja, kebijakan eliminasi. Ya, lanjut. Nah, epidemiologi, jenis dan penyebabnya disebabkan oleh Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Ya, lanjut. Nanti ada tabelnya. Yang mana Wuchereria bancrofti. Next. Next. Oh, kembali sedikit. Yang tentang Wuchereria bancrofti tadi ya. Ya, ini kalau misalnya Wuchereria bancrofti itu disebabkan oleh faktornya Anopheles ya. Culek apa Anopheles? Ya, coba turun dikit. Turun lagi secara epidemiologi itu turun. Ya, terus lagi. Nah, oh ya, kalau misalnya Wuchereria bancrofti ini nyamuk culex ya, dia pada perkotaan ya. Ini Tangerang, ini kan di Wuchereria bancrofti, dia di perkotaan. Penyebabnya culex. Kalau misalnya Wuchereria, oh ada yang tipe urban, ada yang tipe rural ya. Kalau misalnya yang rural atau pedesaan, itu di Papua atau NTT mempunyai periodisitas nokturnal. Dia pakai Anopheles dan Culex. Ya, sekitar yang memiliki periode nokturnal, sedangkan pada siang hari banyak terdapat di kapiler organ ya. Nah, itu jadi dia bisa Culex, bisa Anopheles. Kemudian kalau Brugia malayi ditemukan di daerah tepi pada malam hari. Makanya pemeriksaannya dari jam 10 sampai jam 2 ya kalau nggak salah ya. 10 malam sampai jam 2 pagi. Kemudian lanjut. Ya, penyebab faktornya juga Anopheles. Ya, kemudian ya ini ukurannya, terus ya ini perbedaannya. Nah, ini perbedaan mikrofilarianya ya. Perbandingannya kalau Wuchereria bancrofti 1:1, lebar dan panjang ruang kepala 1:1. Kalau misalnya malayi 1:2, timori 1:3. Kemudian gambar umum dan sedia darah melengkung mulus, melengkung kaku dan patah, melengkung kaku dan patah. Ya, lanjut. Jumlah inti. Ya. Nah, ini Wuchereria bancrofti, malayi, dan timori. Yang mana sih 1:1, 1:2? Ruang kepala ya. 1:3. Oke deh, yuk lanjut. Kepalanya yang ujung itu ya, yang nancep itu kayaknya ya. Ya, lanjut. Ya. Oke. Ya. Faktornya di Indonesia saat ini 23 spesies bisa Mansoni, Anopheles, Culex, Aedes. Nah, seluruh spesimen yang telah diidentifikasi sebagai Wuchereria bancrofti tipe pedesaan. Nah, Anopheles yang tipe pedesaan, sedangkan Culex merupakan faktor yang tipe perkotaan, ya kan? Oke, kemudian lanjut.
Ya, lanjut. Oke, nah ini distribusinya ya, berdasarkan provinsi. Ya, Kalimantan Selatan, Bruggia, Malai. Ya, lanjut. Ya, oke. Nah, ini penularannya ya. Pokoknya dia dari pertama nyamuk menghisap darah menelan mikrofilaria, kemudian jadi larva 1, kemudian larva 2, larva 3, kemudian nyamuk menghisap darah, kemudian larva 3 masuk ke kulit. Jadi yang stadium infektifnya larva 3. Kemudian nanti berubah jadi cacing dewasa dalam saluran limf. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini yang di darah. Stadium diagnostiknya yaitu mikrofilaria, stadium infektifnya larva 3. Ya, lanjut. Larva L3 ya. Ya, kemudian lanjut. Ya, sudah cukuplah. Kemudian kita masuk ke tata laksananya. Ya, ini penularannya ya. Penanggulangan filariasis, oke. Ya, oke, ini surveillance-nya lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, pemberian obat secara massal PPOM ya. Tujuannya tersenggahnya PPOM terencana baik dengan seluruh penduduk sasaran di daerah endemis filaria dengan cakupan lebih dari 85% jumlah penduduk dan 65% dari jumlah penduduk total sehingga dapat menurunkan angka mikrofilaria kurang dari 1%. Kemudian sasaran POPM ya. Sasaran POPM-nya jadi dia umur dari 2 tahun sampai 70 tahun kecuali yang ibu hamil, gangguan ginjal ya. Kemudian pengobatannya dengan DEC dan albendazol ya, secara massal secara bersamaan tiap tahun sekali setahun selama 5 tahun. Oke. Kemudian lanjut minimal 5 tahun ya. Berapa dosisnya? Ada nggak? Jadi albendazol sama DEC ya. Kemudian ya tahap pelaksanaannya. Oke, lanjut. Nah, jadi pemetaan, kemudian pelaksanaan, surveillance. Oke, lanjut. Ya, ya. Jenis obat, nah ini ya, DEC, tidak berwarna, tidak berbau, larut dalam air. Kemudian rasa sedikit pahit. Kemudian absorpsi dan ekskresi cepat diabsorpsi oleh usus. Oke, kemudian ya, baru yang kedua albendazol ya. Ya, albendazol dikenal obat yang digunakan dalam pengobatan cacing ya, cacing gelang ya, cacing kremi, cacing cambuk ya. Pokoknya pilihan yang cacing-cacing sih sebenarnya albendazol ya. Biasanya dosisnya 1 kali 400 mg. Tapi ini ada nggak ya dosisnya? Efektif mengendalikan ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini perencanaan aja. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya untuk pencegahannya diberikan DEC sama albendazol ya. Tata laksana penderita filariasis. Nah,
Kemudian menderita filariasis seseorang yang terinfeksi cacing filaria baik penderita asimptomatik maupun yang simptomatik. Oke, penyebabnya filariasis ada filariasis Wuchereria bancrofti. Jadi yang bisa kalau misalnya gejalanya sampai kalau dari kaki sampai ke skrotum, kemudian dari tangan sampai ke aksila, itu yang bisa menyebabkan tadi sampai mamainya membengkak yaitu cuman Wuchereria bancrofti ya. Selebihnya kalau kaki cuman sampai lutut, kalau tangan cuman sampai siku ya. Yang bisa sampai ketiak atau skrotum inguinal ya. Akhirnya skrotumnya bengkak, Wuchereria bancrofti. Kemudian larva 3 ditularkan kemudian selama 3 sampai 5 tahun untuk spesies Brugia. Oke, lanjut patogenesisnya ya. Ya, kemudian disebabkan oleh cacing filaria, kemudian pelebaran, gejala klinisnya. Nah, itu ya. Gejala klinisnya naik sedikit. Gejala klinis filaria tadi gejala klinis akut dan kronis. Pada dasarnya infeksi sama tetapi gejala klinis tampak lebih jelas dan lebih berat pada Brugia malayi dan Brugia timori. Infeksi Wuchereria bancrofti dapat menyebabkan kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin, tetapi infeksi oleh Brugia malayi dan timori tidak menimbulkan kelainan saluran kemih. Nah, jadi yang sampai ke skrotum tadi Wuchereria bancrofti, tapi yang lebih berat malayi dan timori ya. Oke, yang akutnya demam, sakit kepala, rasa lemah, timbul abses lah ya. Kemudian gejala kronisnya baru gangguan KGB. Oke, lanjut. Ya, ada lymphedema, kemudian lymphscrotum, ada kiluria. Kiluria berarti kencingnya apa? Cairan ya. Cairan kencing banyak mengandung lemak dan disertai darah dari KG cairan limf gitu ya. Kiluria itu cairan limf. Ya, pecahnya saluran limf ya betul. Kemudian lanjut ada hidrokel ya. Kemudian penentuan stadium lymphedem. Nah, ini ada stadiumnya ya. Lanjut, ada yang nanti tabelnya mana? Ya, nah ini ya. Ada stadium 1 sampai stadium 7. Kalau stadium 1 bengkak di kaki hilang waktu bangun tidur pagi. Kemudian yang kedua sudah menetap. Yang ketiga ada lipatan kulit dangkal. Yang keempat ada nodul. Stadium 4 ada nodul. Yang kelima lipatan kulitnya dalam. Kemudian moscillation seperti belumut itu 6, kemudian hambatan berat 7. Oke, lanjut tata laksananya. Ya, pengobatan filariasis di klinis endemis maupun non endemis mendapatkan pengobatan. Pengujian masih hidup atau sudah mati cacing baik dengan pengujian mikroskopik atau menggunakan antigen. Kemudian klinis yang positif diberikan DEC 3 kali 1 tablet 100 mg ya. DEC 3 kali 1 tablet selama 12 hari berturut-turut dan paracetamol 3 kali 1 tablet 500 mg 3 hari pertama. Untuk orang dewasa, dosis anak disesuaikan dengan berat badan. Penderita jadi 3 kali 100 ya, DEC 3 kali 100 selama 12 hari dan paracetamol 3 kali 500 selama 3 hari. Kemudian penderita filariasis kronis dengan serangan akut dan penderita kronis sedang mengalami. Oke, lanjut. Penderita klinis dengan serangan akut atau penderita kronis yang sedang mengalami serangan akut harus diobati terlebih dahulu serangan akutnya sesuai dengan jenis. Demikian. Oke, apabila penderita berada di endemis maka pada tahun berikutnya baru boleh diikut sertakan dengan PPOM filariasis. Oke, sekali setahun. Jadi kalau misalnya dia lagi lagi serangan ya nanti POPM-nya setahun berikutnya ya. Penderita yang tinggal di non endemis tidak perlu mendapat obat sebagai bagian dari pelaksanaan POPM filariasis. Ya, kalau dia bukan endemis ya sudah cuman diobati aja. Setiap penderita pasien asimptomatik perlu mendapatkan pengobatan sebagaimana penderita filariasis klinis positif cacing filaria. Oke. Yang klinis, perawatan dengan gejala klinis akutnya istirahat yang cukup dan banyak minum, pengobatan simptomatis, kemudian pembersihan luka. Apabila terdapat abses perlu dilakukan insisi ya, boleh diinsisi. Kemudian pengobatan luka dan lesi di kulit, antibiotik,
atau anti jamur. Apabila dengan pengobatan sementing selama 3 hari keadaan penderita tidak membaik, maka dianjurkan untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian ya lymphedem, pencucian, pengobatan luka, latihan meninggikan tungkai, kemudian pemakaian alas kaki yang cocok, perban elastik ya, salep antibiotik, anti jamur, antibiotik sistemik, dan bedah kosmetik ya. Itu yang buat lymphedemnya. Oke. Banyak ya edukasi-edukasi, katanya malah kasus-kasus banyak yang edukasi. Nah ini intinya tadi ya, kalau stadium 1 tuh masih hilang timbul ya, elevasi kaki aja. Kemudian yang kedua itu sudah menetap ya, edemnya menetap. Kemudian bersihkan luka ya, perawatan luka dan lesi. Oke lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut. Mana nih lanjutannya? Mana nih responnya? Lanjut.